7 Juni 2024 saya balik untuk membahas XAUSD kepada teman-teman sekalian. Kita sudah trade dari kemarin-kemarin, kita manfaatkan momentumnya dan kita paham bahwa bullish momentum it's still there. Kita pindah ke daily, teman-teman juga bisa ngelihat bahwa di daily-nya there is a bullish bias ya. There is a bullish bias. Kenapa bullish bias? Teman-teman bisa perhatikan jika dia baru banget breakout di sini. Ini break, dia punya base, dia kencang naik ke atas dan sekarang dia akan nge-retest ya. Akan nge-retest. Nge-retest di mana? Nah, ini retest area puncak atas di sini. Ini kan ada puncaknya. Teman-teman bisa lihat puncak teratasnya di sini. Highest-nya dia adalah 2383.785. Pertama kalinya semenjak berapa hari di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Setelah 10 hari dia akan nge-retest 2383.5. Artinya apa? Nah, ini yang saya selalu bilang bahwa teman-teman itu bisa nge-sell ya, scalping sell. Biasnya secara daily kan bullish ya. Bias secara daily itu bullish, dia kuat naik. Jadi dia baru breakout, dia kuat naik. Tapi kalau misalnya kita ngambil H4 ya, kita ngambil H4, pergerakannya itu butuh waktu. Selalu butuh waktu, nggak bisa pergerakan itu langsung impuls kencang naik ke atas. Kecuali memang ada dorongan tertentu ya, ada sentimen tertentu atau ada volatility tertentu itu bisa. Nah, sekarang kita ubah ke H1. Di sini teman-teman lihat bahwa there's a potential teman-teman untuk masuk nge-sell ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk sell itu bisa banget, potensial nge-sell-nya adalah di 2382 sampai 2386. Ya, 2382 sampai 2386. Oke. Ini masuk nge-sell. Kenapa nge-sell-nya di sana? Satu, teman-teman bisa ngeliat di sini there's a gap. There's a gap yang belum ketutupnya tuh. Kalau misalnya saya cuma ngambil yang belum ketutup, maka yang belum ketutupnya hanya di sini sampai di bawah sini. Jadi 2386 sampai ke 2384 sebenarnya. Tapi 2382 kenapa saya masih kasih? Kenapa saya masih patokan ke 2382? Karena teman-teman pun tetap bisa makan di area tersebut. Ya. 2382 sampai 2386 ini adalah patokannya. Dan kalau misalnya teman-teman trade ya, kalau misalnya teman-teman trade sell-nya adalah basically adalah sell for scalping. Kenapa masih sell for scalping, King? Padahal kan areanya sudah area bagus. Betul. Kenapa kita masih sell for scalping? Karena kita butuh konfirmasi bahwa market akan bergerak melambat di sini. Untuk nanti kemana? Drop lagi. Kalau dia drop, kemana target terjauhnya? Nah, target terjauhnya adalah base yang kebentuk ya. Atau area yang sebelumnya dia nahan lumayan signifikan. Jadi ke 2361 berarti total 200 pips atau ke 2350-an lagi. Jadi lebih besar lagi potensial upside-nya. Ini saya hapus karena ini trade kemarin. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini saya samakan. Jadi 2382, 2386 ini bisa menjadi area sell-nya kita dan itu area sell scalping. Sampai kapan ya? Sampai breakout. Kayak gitu ya. Terus di mana sell yang benar-benar nggak perlu mikirin ini breakout, ini nggak breakout. Seandainya kita nggak masuk US session, misalnya kita masih dalam conditional saat ini aja ya, conditional saat ini aja. Jadi kita berharap dia bergerak dan lain sebagainya ya. Ini kita patok di sini di setiap pergerakannya atasnya itu sejauh banget. Ada di 2391-an sampai 2395 ke 2397 lah paling atasnya. Ya 2397. Jadi lumayan jauh ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau nge-trade sell yang lebih enak buat kita. Ya. Kalau saat kita ngelihat sekarang dari RSI, ya kalau kita ngeliatin dari RSI-nya ini sebenarnya divergence. Ya, RSI divergence. Kenapa RSI divergence? Teman-teman perhatikan di sini drop, tapi di sini mengalami penguatan. Jadi ada divergence dalam pembentukannya. Dan sebenarnya divergence ini wajar terjadi kalau dalam momentumnya cukup signifikan. Jadi dia too much pergerakan. Misalnya dia overbought itu dan itu wajar terjadi divergence ya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat dari MACD-nya ya, MACD-nya ini juga nggak kemana-mana. Ini kotak lama banget ya di sini, nggak kemana-mana. Dia belum menentukan apakah dia akan naik atau turun. Jadi apa artinya? Artinya market itu akan melambat sehingga potensial teman-teman bisa nge-sell 2382, 2386 sama seperti potensial ketika kita nge-sell kemarin 2371, 2375 ya, yang pada saat kemarin kita bisa profit lumayan signifikan. Jadi sell-nya adalah area-area tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah buy di mana? Oke, kita akan ambil dari Fibonacci retracement. At least kita makan retracement-nya dari yang terbawah sini. Saya akan tarik sampai paling atas yang saat ini terbentuk ya. Maka area 618-nya itu pas ada di order block bawah sini. Ya.
Jadi kalau saya kecilkan, this one, ini adalah area, saya nggak bilang area buy ya, tapi ini adalah area 0,618 dari Fibonacci atau 61,8%, yaitu di 2367 sampai 2364 ya, 2367 sampai 2364. Artinya ini area apa? Ini area yang most probably ketika nanti gold drop lagi, dia akan base lagi di sini. Jadi bisa manfaatkan untuk entry buy, betul. Ya, ini saya hapus lagi karena ini adalah trade scalpingan semalam. Dan di mana area terbawahnya? Ya, di sini teman-teman. Ya, pembentukan base sebelumnya. Kalau saya taruh, ambil area yang setara dengan yang sudah di hit, ya, berarti di sekitaran sini. Ini ada di 2354 sampai ke 2350. Ya. Jadi still a long way go, tapi sekarang teman-teman tuh bisa makan sell. Sederhananya gitu. Teman-teman itu bisa makan sell untuk dalam kondisi sekarang. Jadi sellnya basically adalah sell scalping, dan scalping. Ini bisa nggak kalau misalnya saya masuknya di 2381, misalnya saya masuk lebih dulu, silakan. Karena namanya sell scalping itu patokan kita adalah area paling atasnya, 86. Selama 86-nya nggak breakout, teman-teman bisa masuk sell scalping. Oke, sekarang kita ngomongin time frame yang jauh lebih kecil ya. Kalau misalnya kita ngomongin time frame yang jauh lebih kecil, di sini teman-teman ngelihat, ini ada yang nahan. Ini time frame M15 ya. M15 di situ ada yang nahan, dan juga di sini ada block order lagi. Nah, oke. Ini M15 ya. Artinya apa? Artinya kalau misal nanti dia ngehit, anggap dia makan sampai atas ini 2381, 2382 misalnya. Terus dia drop, dia akan nge-retest dulu di 2375-an. Tahan lagi, baru drop. Ini pun kalau dia langsung drop ya, bisa aja dia dari nahan kayak ini dia balik lagi ke atas untuk turun lagi di area yang sama. Ini penggunaan kita dari lower time frame-nya untuk teman-teman paham bahwa most probably pergerakannya ini akan tertahan. Kenapa ya? Karena masih nunggu news. Ya, sorry. Masih nunggu news, dan ini adalah pembentukan yang terjadi. Setiap areanya ini saya marking sesuai dengan apa yang saya harapkan, dan teman-teman bisa be careful aja. Ya, jadi kalau teman-teman lihat bisa nge-sell nggak? Jawabannya bisa. Ya, dan buy ini sebenarnya nggak bisa dijadikan area buy. Jadi cuma jadi patokan aja. Menurut saya ini jadi patokan aja. Kalau misalnya dia kuat nahan di 2370, 2369 bagus, karena kan jaraknya 10 pips saja. Dia nahan di sana masih bagus. Tapi seandainya di breakout, maka most probably dia akan nge-close gap yang kebentuk di sini. Sebenarnya gapnya lebih atas ya di sini, this one. Lebih di sini gapnya. Ya, tapi saya ngambil bawahnya aja. Ya, saya ngambil bawahnya aja biar lebih aman. Sorry. Oke, this one. Ya, jadi secara technical ini teman-teman bisa masuk sell. Ya, secara technical teman-teman bisa masuk sell. Kenapa? Karena historis. Ya, teman-teman bisa memperhatikan pergerakan historisnya, teman-teman bisa masuk sell. Dan buy-nya nanti akan ada di area-area yang jauh lebih bawah. Begitu. Dan jangan khawatir bagi teman-teman yang di publik, karena saya akan share juga ke teman-teman mappingnya di setiap hari Jumat ya. Dan ini ada hari Jumat, saya akan share mappingannya ke kalian. Jadi kalian pun nggak perlu khawatir. Ya, cuman kalau misalnya Senin sampai Kamis, itu saya hanya share-nya di Grow Account. So, hari ini teman-teman bisa waiting the game dulu. Ya, waiting the game sambil sell-sell scalping manja. Oke. Sembari teman-teman memperhatikan momentumnya. Kalau misalnya RSI tiba-tiba drop lumayan signifikan, ditambah MACD juga dead cross lagi lumayan signifikan, tapi pergerakan harga belum price in, teman-teman bisa nge-sell. Karena itu sudah mulai kelihatan ada momentum tambahan dorongan dari para seller. Dari para seller. So, thank you so much buat teman-teman untuk mapping XAUSD, semoga kita profit.